Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Edukasi Random. Pada video kali ini gue akan menjelaskan tentang sejarah kota Jakarta. Yang pertama adalah Sunda Kelapa tahun 397 sampai 1527. Jakarta pertama kali dikenal sebagai salah satu pelabuhan kerajaan Sunda yang bernama Sunda Kelapa. Berlokasi di muara Sungai Ciliwung, ibu kota kerajaan Sunda yang dikenal sebagai Dayeuh Pakuan Pajajaran atau Pajajaran, sekarang Bogor, dapat ditempuh dari pelabuhan Sunda Kelapa selama 2 hari perjalanan. Menurut sumber Portugis, Sunda Kelapa memiliki salah satu pelabuhan yang dimiliki kerajaan Sunda selain pelabuhan Banten, Bontang, Cigede, Tamgara, dan Cimanuk. Sunda Kelapa yang dalam teks ini disebut Kelapa dianggap pelabuhan yang terpenting karena dapat ditempuh dari ibu kota kerajaan yang disebut dengan nama Dayo atau dalam bahasa Sunda modern Dayuh yang berarti ibu kota dalam tempo 2 hari. Kerajaan Sunda sendiri merupakan kelanjutan dari Kerajaan Tarumanagara pada abad ke-5, sehingga pelabuhan ini diperkirakan telah ada sejak abad ke-5 dan diperkirakan merupakan ibu kota Tarumanagara yang disebut Sundapura atau bahasa Sanskerta yang berarti kota Sunda. Pada abad ke-12, pelabuhan ini dikenal sebagai pelabuhan lada yang sibuk. Kapal-kapal asing yang berasal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan, dan Timur Tengah sudah berlabuh di pelabuhan ini membawa barang-barang seperti porselen, kopi, sutra, kain, wangi-wangian, kuda, anggur, dan zat warna untuk ditukar dengan rempah-rempah yang menjadi komoditas dagang saat itu. Di tengah-tengah bunga melati, desa yang disayang. Di sana bingung, di sini bingung, aduh sayang. Hey sayang. Yang kedua, Jayakarta 1527 sampai 1619. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Jakarta. Pada abad ke-16, Surawesesa, Raja Sunda meminta bantuan Portugis yang di Malaka untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa sebagai perlindungan dari kemungkinan serangan Cirebon yang akan memisahkan diri dari kerajaan Sunda. Upaya permintaan bantuan Surawesesa kepada Portugis di Malaka tersebut diabadikan oleh orang Sunda dalam cerita pantun Seloka Mundinglaya di Kusuma, di mana Surawesesa diselokan dengan nama gelara yaitu Mundinglaya. Namun sebelum pendirian benteng tersebut terlaksana, Cirebon yang dibantu Demak langsung menyerang pelabuhan tersebut. Penetapan hari jadi Jakarta tanggal 22 Juni oleh Sudiro, wali kota Jakarta, pada tahun 1956 adalah berdasarkan pendudukan pelabuhan Sunda Kelapa oleh Fathahillah pada tahun 1527. Fathahillah mengganti nama kota tersebut menjadi Jayakarta yang berarti kota kemenangan. Jayakarta berasal dari 2 kata Sanskerta yaitu Jaya yang berarti kemenangan dan Karta yang berarti dicapai. Selanjutnya Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon menyerahkan pemerintahan di Jayakarta kepada putranya yaitu Maulana Hasanuddin dari Banten yang menjadi sultan di Kesultanan Banten. Terbang cepat ya Tuhan, tiada tara. Yang ketiga, Batavia 1619 sampai 1942. Belanda datang ke Jayakarta sekitar akhir abad ke-16 setelah singgah di Banten pada tahun 1596. Jayakarta pada awal abad ke-17 diperintah oleh Pangeran Jayakarta, salah seorang kerabat Kesultanan Banten. Pada 1619, VOC dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen menduduki Jayakarta setelah mengalahkan pasukan Kesultanan Banten dan kemudian mengubah namanya menjadi Batavia. Selama kolonialisasi Belanda, Batavia berkembang menjadi kota yang besar dan penting.
Untuk pembangunan kota, Belanda banyak mengimpor budak-budak sebagai pekerja. Kebanyakan dari mereka berasal dari Bali, Sulawesi, Maluku, Tiongkok, dan pesisir Malabar, India. Sebagian berpendapat bahwa mereka inilah yang kemudian membentuk komunitas yang dikenal dengan nama suku Betawi. Pada tanggal 9 Oktober 1740, terjadi kerusuhan di Batavia dengan terbunuhnya 5.000 orang Tionghoa. Dengan terjadinya kerusuhan ini, banyak orang Tionghoa yang lari ke luar kota dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dengan selesainya Koningsplein Gambir pada tahun 1818, Batavia berkembang ke arah selatan. Tanggal 1 April 1905, di ibu kota Batavia dibentuk dua kota praja untuk gemeente, yakni Gemeente Batavia dan Meester-Corlenis. Tahun 1920, Belanda membangun kota Taman Menteng, dan wilayah ini menjadi tempat baru bagi petinggi Belanda menggantikan Molenvliet di utara. Pada tahun 1935, Batavia dan Meester-Corlenis Jatinegara telah terintegrasi menjadi sebuah wilayah Jakarta Raya. Pada 1 Januari 1926, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan untuk pembaharuan sistem desentralisasi dengan dekonsentrasi yang lebih luas. Di Pulau Jawa dibentuk pemerintahan otonom provinsi. Provinsi West Java adalah provinsi pertama yang dibentuk di wilayah Jawa yang diresmikan dengan surat keputusan tanggal 1 Januari 1926 dan diundang dalam Staatsblad Lembaran Negara tahun 1926 nomor 326, 1928 no 27 Jo no 28, 1928 no 438 dan 1932 no 507. Batavia menjadi salah satu keresidenan dalam provinsi West Java di samping Banten, Buiterzog, Bogor, Priangan, dan Cirebon. Dan keempat, Jakarta 1942 sampai 1945. Pendudukan oleh Jepang dimulai pada tahun 1942 dan mengganti nama Batavia menjadi Jakarta untuk menarik hati penduduk pada Perang Dunia II. Kota ini juga merupakan tempat dilangsungkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan diduduki Belanda sampai pengakuan kedaulatan tahun 1449. Dan yang terakhir adalah Jakarta 1945 sampai sekarang. Sejak kemerdekaan sampai sebelum tahun 1959, Jakarta merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1959, status kota Jakarta mengalami perubahan dari sebuah kota praja di bawah wali kota ditingkatkan menjadi daerah tingkat 1, Dati 1, yang dipimpin oleh gubernur. Yang menjadi gubernur pertama ialah Sumarno Sustramojo, seorang dokter tentara. Pengangkatan gubernur DKI waktu itu dilakukan langsung oleh Presiden Soekarno. Pada tahun 1961, status Jakarta diubah dari daerah tingkat 1 menjadi khusus ibu kota, dan gubernurnya tetap dijabat oleh Sumarno. Semenjak dinyatakan sebagai ibu kota, penduduk Jakarta melonjak sangat pesat akibat kebutuhan tenaga kerja kepemerintahan yang hampir semua terpusat di Jakarta. Pada masa pemerintahan Soekarno, Jakarta melakukan pembangunan proyek besar, antara lain Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal, dan Monumen Nasional.
Pada masa ini pula poros Medan Merdeka Tamrin Sudirman mulai dikembangkan sebagai pusat bisnis kota, menggantikan poros Medan Merdeka Senen Salemba Jatinegara. Laju perkembangan penduduk ini pernah coba ditekan oleh Gubernur Ali Sadikin pada awal 1970-an dengan menyatakan Jakarta sebagai kota tertutup bagi pendatang. Kebijakan ini tidak bisa berjalan dan dilupakan pada masa-masa kepemimpinan gubernur selanjutnya. Pada Mei 1998, terjadi kerusuhan di Jakarta yang memakan korban banyak etnis Tionghoa. Gedung MPR DPR diduduki oleh para mahasiswa yang menginginkan reformasi. Buntut kerusuhan ini adalah turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan. Laju perahu laju, jiwa manis indung disayang. La 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 oh. Laju sekali ke Surabaya, Beleno di pinggir kali, dengar keroncong senang sekali. Beleno di pinggir kali, dengar keroncong senang sekali. La 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 oh, bolehlah lupa kain dan baju, jiwa manis indung disayang. La 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 oh, janganlah lupa kepada saya. Merpati terbang melayang, cinta sejati selalu terbayang. Kedondong di atas peti, ini keroncong minta berhenti.